Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Marcanda dan bersama rekan saya Dery Rahmanda, Kanza Adia Syifa, Destiana Putri, dan Helisa Wahyuni. Kami dari kelompok 4 Bangun Ruang Tabung, kelas 3, Prodi PGSD 2021. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang tabung. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadila Marcanda dengan NIM 210600225. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tabung. Nah, saya sudah mempunyai benda yang berbentuk tabung. Apa sih tabung itu? Tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung merupakan prisma dengan sisi atas dan sisi alas yang berbentuk lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Rahmanda dari kelas A3 dengan NIM 210600254 dari program studi pendidikan sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tabung. Halo anak-anak, Bapak di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis tabung. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu yang disebut tabung dan jenis-jenis tabung? Kalau ada yang belum tahu, maka Bapak akan menjelaskannya. Apa itu yang disebut tabung? Tabung merupakan bangun ruang yang memiliki sisi lengkung. Tabung memiliki 3 jenis ya anak-anak. Bidang sisi utama yaitu bidang sisi alas yang disebut alas tabung. Bidang lengkung yang disebut dengan selimut tabung, dan bidang atas yang disebut dengan tutup tabung. Nah, anak-anak, di sini Bapak Dery akan memberikan contoh jenis-jenis tabung. Nah, di sini ada bekas permen. Nah, yang di bawahnya disebut dengan alas tabung, yang atasnya disebut dengan tutup tabung. Nah, satu lagi, ini ada gelas, sama kayak yang tadi, yang bawahnya disebut dengan alas lingkaran, karena ada lingkaran di bawahnya maka disebut tabung, dan atasnya juga berbentuk lingkaran maka disebut dengan tabung. Nah, kenapa ini berbeda? Kenapa Pak ini berbeda? Kok yang atasnya kecil, yang bawahnya besar? Nah, di sini juga ini disebut juga dengan tabung karena tutupnya berbentuk lingkaran juga anak-anak, dan alasnya berbentuk lingkaran. Nah, itu anak-anak yang disebut dengan jenis-jenis tabung. Apakah anak-anak sudah mengerti dan paham? Ya, kalau sudah paham, terima kasih. Itu mungkin materi yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanza Adia Syifa dengan NIM 210600064. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat tabung. Sebelumnya, teman-teman tahu tidak apa saja sifat-sifat tabung? Untuk mengetahuinya, simak penjelasannya ya. Sebagai contoh, saya memiliki 1 buah toples yang berbentuk tabung. Sifat tabung yang pertama yaitu tabung terdiri dari 3 buah sisi, yaitu 2 lingkaran yang sama panjang dan 1 buah segi 4. Sifat tabung yang kedua lingkaran yang berperan sebagai tutup tabung dan alas tabung. Sifat tabung yang ketiga
yaitu selimut tabung. Selimut tabung merupakan bangun segi empat yang mengelilingi, tutup, dan alas tabung. Sifat tabung yang keempat, tabung tidak memiliki titik sudut. Sifat tabung yang kelima, tabung memiliki 2 buah rusuk. Sifat tabung yang keenam, tabung memiliki jari-jari. Nah, seperti itulah sifat-sifat tabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helisa Yuni dari kelas A3 Prodi PGSD dengan nomor induk mahasiswa 210600311. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan rumus volume tabung. Jadi, untuk anak-anak mohon diperhatikan dengan baik. Nah, untuk menghitung volume tabung yang harus kita ingat adalah rumus dasar luas, yaitu alas dikali tinggi. Nah, alas tabung berbentuk lingkaran, jadi luas lingkaran digunakan untuk mencari volume tabung. Untuk volume tabung, rumusnya adalah luas dikali tinggi. Karena setiap tabung itu pasti alasnya lingkaran. Nah, ini contohnya. Contohnya ini anggap aja tabung, kan alasnya kan lingkaran. Nah, jadi rumus yang didapatkan yaitu, nah ini, pi r kuadrat dikali tinggi. Nah, untuk keterangannya di sini ada V yaitu volume, di sini pi yaitu 3,14 atau 22/7. Untuk R ini adalah jari-jari dan T adalah tinggi. Untuk selanjutnya adalah satuan volume tabung. Kira-kira apa ya satuan volume tabung? Nah, jadi satuan volume tabung adalah kubik yang dilambangkan dengan pangkat 3. Contohnya sentimeter kubik. Nah, ini sentimeter kubik dan ini meter kubik. Nama saya Destiana Putri dari kelas A3 dengan NIM 210600335. Perhatikan contoh soal yang akan Ibu berikan. Contoh soal yang pertama yaitu hitunglah luas selimut tabung jika diketahui jari-jarinya 14 cm dan tingginya 10 cm. Diketahui jari-jari 14 cm dan tingginya 10 cm. Ditanyakan berapakah luas tabung tersebut. Nah, jawabannya yaitu selanjutnya yaitu kita mencari luas selimut tabung. Rumus luas selimut tabung yaitu 2 dikali VR dikali T. VR yang kita ambil yaitu 22/7. Jadi 2 dikali 22/7 dikali 14 dikali 10. Agar kita lebih gampang mengerjakannya, maka kita bagi terlebih dahulu. 14 dibagi 7 sama dengan 2. Jadi 2 dikali 22 sama dengan 44. Dikali 2 sama dengan 88 dan dikalikan dengan 10, jadi hasilnya 880. Jadi luas selimut tabung yaitu 880 cm persegi. Contoh soal selanjutnya yaitu menghitung luas permukaan dan volume tabung. Diketahui rumus mencari volume tabung yaitu pi r kuadrat dikali T, dan mencari luas permukaan tabung yaitu 2 pi r kuadrat ditambah T. Di sini diketahui diameternya yaitu 14 cm dengan tinggi 20 cm. Untuk mencari jari-jari kita menggunakan rumus D/2 dengan pi 22/7. Maka kita tinggal mengoperasikan saja semuanya ke dalam rumus, yaitu rumus mencari volume pi r kuadrat dikali T. Maka diperoleh hasil 3080 cm untuk volume tabungnya. Sekarang mencari luas permukaan tabung dengan rumus 2 pi r kuadrat dikali r ditambah T. Maka diperoleh hasil 1188 cm. Contoh soal selanjutnya yaitu carilah benda-benda di sekitarmu yang memiliki bentuk tabung. Di sini kita telah mengetahui banyak sekali benda-benda yang memiliki bentuk tabung di sekitar kita. Contohnya seperti gelas, botol obat-obatan, tempat sampah, serta tisu toilet.
Adapun seperti cup minuman, tumbler wadah minum, dan lain sebagainya.